Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Eh, saya Nama saya Endahing Nur Suryanti, biasa dipanggil dengan Bu Yanti atau Mbak Yanti. Saya kebetulan sebagai founder dari komunitas Pelangi Nusantara di bawah bendera UMKM Pelanusa yang merupakan UMKM yang basicnya adalah community based, di mana banyak sekali kegiatan tidak hanya melulu bisnis, tapi juga ada pemberdayaan, di mana pemberdayaan nanti berkelanjutan dan berkesinambungan dengan bisnis yang kita lakukan. Basecamp kami Pelanusa ada di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari. Kami sudah bergerak kurang lebih masuk tahun ke-10, tahun 2022 besok ini, menuju kepada tahun yang ke-10, yang punya visi besar yaitu kemandirian, kemudian naik kelas bersama, sejahtera bersama, bersama perempuan-perempuan kreatif yang ada di Indonesia. Oke, jadi sebetulnya pembentukan Pelanusa itu berangkat dari sebuah aha moment ya, aha moment yang kami dapatkan beberapa tahun yang lalu itu adalah ketika saya yang istilahnya itu sangat senang sekali berorganisasi, di mana organisasi itu banyak berkumpul dengan berbagai macam perempuan dari tingkat tingkat sekolah apapun, mulai dari yang tidak lulus SD sampai sarjana, kemudian dari tingkat kesejahteraan dari yang prasejahtera sampai yang sejahtera. Itu kegiatan apa yang kami lakukan ketika kami sudah bisa membentuk sebuah komunitas. Pembelajaran yang paling penting yang kami adakan secara rutin itu adalah model pemberdayaan Pelanusa Model, yang akhirnya kita kasih nama Pelanusa Models, di mana di situ ada semacam ruang kreatif yang berkelanjutan, yang bisa diakses secara mudah, murah oleh orang-orang sekitar wilayah Malang Raya. Awalnya seperti itu, ternyata yang mengakses tidak hanya Malang Raya, ada dari kota-kota lain di luar Malang, sampai ada yang dari di luar Provinsi Jawa Timur juga ada. Nah, kegiatan ini terus-menerus kami lakukan. Jadi pemberdayaan ini terus-menerus kami lakukan dengan gayanya Pelanusa yang belajar dari manapun gitu kan. Dari kegiatan apapun yang kami ikuti itu kami aplikasikan sedikit demi sedikit, learning by doing di dalam Pelanusa, akhirnya sampai mempunyai sebuah model sendiri yang kami lakukan selama bertahun-tahun sampai sekarang ini. Tapi kami fokus kepada hanya satu bidang industri kreatif, yaitu kriya. Jadi tidak semua sektor usaha kita geluti, tidak, karena saya sebagai foundernya meyakini bahwa kalau kita fokus pada satu bidang, itu akan lebih cepat dan lebih pengelolaannya. Selama pandemi ini, terus terang kami mengalami kendala karena tidak semua teman-teman Pelanusa melek teknologi ya. HP-nya juga tidak semua Android gitu kan. Terutama kelompok-kelompok yang ada di desa-desa yang agak jauh, yaitu kan di Malang Selatan, juga di Wonosari, di Singosari. Ini kan juga ada beberapa desa-desa yang cukup jauh yang tidak ada sinyal gitu kan. Nah, itu kendalanya sih itu. Dulu sebelum pandemi pertemuan kami intens banget gitu kan, dari pertemuan di base camp, di senternya Pelanusa Center, maupun pertemuan di kelompok-kelompok. Nah, tapi setelah PPKM usai ini kita sudah melancarkan beberapa agenda-agenda rutin, kita kembalikan lagi kepada agenda rutin untuk bisa terus melakukan kegiatan. Meskipun kemarin kita juga memberi solusi melalui online kan, jadi workshop itu kita berikan secara online, WA group aktif, sangat aktif sekali. Jadi beberapa kegiatan, beberapa info-info kita berikan lewat WhatsApp group, karena memang yang dipunyai mereka adalah itu gitu kan. Nah, itu sih yang kami adakan. Caranya selama ini sampai sekarang berjalan cukup baik.
ada beberapa kelompok-kelompok baru yang kami bina, 3 kelompok baru, ada di Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Batur, ada di Kabupaten di Malang sebelah timur, tepatnya di Kecamatan Wajak dan di Batu. Nah, itu 3 kelompok ini termasuk 3 kelompok yang baru yang sekarang ini intens kami dampingi, yang nantinya mereka akan bergerak bersama-sama dengan Pelanusa secara aktif, baik itu develop produknya maupun develop pemasarannya. Dan akhirnya akan tumbuh berbagai macam pelaku-pelaku UMKM, pelaku pemula yang nanti akan kita dampingi untuk bisa bersama-sama menuju ke UKM yang mandiri dan naik kelas. Ya, selain kendala jauh Ya. dan teknologi, kemudian yang paling ketara itu sih posisi karena letak jauh, jadi kami dari tim yang harus menuju ke kelompok-kelompok. Kalau yang dekat center kami di Pelanusa tidak terlalu menjadi masalah kalau tempatnya. Terus teknologi juga dari jaringan dan sebagainya. Nah, memang permasalahan ini menjadi kita tetap harus kreatif untuk mengatasi supaya anggota Pelanusa itu bisa terus mengikuti kegiatan kami dan update gitu kan. Ya itu tadi akhirnya kami yang dari tim yang menuju ke kelompok-kelompok itu selama pandemi itu yang kita lakukan. Tim kami ada sekitar 5 orang, ya 5 orang tim kreatif, ada yang bagian administrasi, ada bagian keuangan dan administrasi, kemudian ada bagian develop produk, ada bagian quality control, ada bagian pemasaran gitu kan. Nah dari tim kami ini yang 5 orang ini istilahnya bertugas untuk terus-menerus memantau dan mengkreasikan ya produk-produk yang harus dibuat oleh Pelanusa dengan kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok yang sampai saat ini yang sudah kita bina itu ada sekitar kurang lebih 20-an kelompok, masing-masing kelompok anggotanya bisa 10 sampai 25 orang. Jadi itu yang selama ini sampai saat ini yang kita bina. Memang kelompok-kelompok ini ada yang istilahnya bisa, ada yang sudah mandiri, jalan sendiri, tapi tetap mendapatkan pendampingan dari Pelanusa. Ada yang tatarannya masih kelompok-kelompok pemula, gitu kan. Ada yang secara personal juga menuju kepada kemandirian. Ada beberapa teman-teman yang masuk ke Pelanusa dengan 0 skill, 0 pendapatan. Begitu dia menjadi anggota kami sampai sekarang loyal dan juga mengikuti apa yang kami lakukan, itu sekarang sudah terampilnya sudah istilahnya sudah menjadi advance ya. Kemudian mereka juga punya pendapatan yang memang digunakan untuk bisnis utama keluarganya, dan pendapatannya itu bisa mendekati UMR-nya Kabupaten Malang. Itu yang terjadi kalau selama ini saya amati dan saya melakukan riset sendiri, keanggotaan Pelanusa itu seperti itu keadaannya. Jadi puluhan kelompok yang sudah kita bina dengan ratusan banyak perempuan, kemudian sekarang sudah punya kelompok yang juga pemuda, tapi ya memang semuanya by proses ya. Semua seperti halnya kami membina di awal kelompok, membina pemuda-pemuda ini juga tidak mudah gitu kan. Karena mereka harus kita ajarkan bagaimana sebuah skill yang sifatnya tidak laki-laki gitu kan. Nah ini juga jadi pemikiran kami untuk bisa tidak hanya industri kreatif bidang kria, tapi juga ada banyak permintaan pendampingan yang bidang kuliner gitu juga. Dan ini masih tetap kita dalami dulu untuk bisa menjadi program tahun-tahun berikut. Gini, sebuah community ya toh, sebuah community itu keberlanjutannya itu kalau saya pahami itu melalui satu bentuk komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik yang selama ini saya lakukan itu kalau kita bisa mengetahui secara private dengan mereka. Jadi kalau saya bilang itu me and you-nya itu dapat. Nah, itu bisa saya lakukan ketika saya bertemu dengan mereka.
Jadi misalnya saya harus apa namanya mendampingi kelompok di Malang Selatan. Itu ada namanya Mbak Lulu, ada namanya Mas Ari, ada namanya Mas Gendut itu ya. Saya harus kenal mereka. Mereka itu siapa sih? Itu kadang-kadang saya itu stay di mereka sampai beberapa hari, 3 sampai 1 minggu. Kalau masa sebelum PPKM bisa PPKM dan Corona ini sangat tidak bisa memungkinkan saya untuk melakukan itu. Jadi saya senangnya metode pemberdayaan itu eh, dapat dikatakan bisa berhasil kalau me and you-nya itu dapat dulu. Sehingga saya bisa menemukan para local hero-nya dari kelompok-kelompok itu. Nah, kalau local hero-nya atau local champion-nya itu dapat, komunikasinya akan lebih mudah selanjutnya. Memang agak sulit untuk langkah pertama, di tahun pertama itu agak sulit, karena saya harus mendalami siapa sih Mbak Lulu itu, apa sih kegiatannya sehari-hari, mereka butuh apa ya, kearifan lokal apa ya di desanya. Kemudian bisa nggak kalau disentuh dengan keterampilan A, keterampilan B. Jadi mapping, dalam rangka mapping ini saya harus bersentuhan dengan mereka. Gitu. Ya, eh, kalau fasilitas tempat ruang kreatif yang selama ini digunakan, itu saya memilih kebetulan rumah saya sendiri yang cukup luas. Jadi ada di samping rumah itu ada semacam ruangan garasi yang kita gunakan. Tapi sekarang intens kita gunakan untuk ruang kreatif yang saya bisa kondisikan lebih senyaman mungkin untuk teman-teman belajar, itu yang bisa kita gunakan. Jadi saya memanfaatkan rumah sendiri. Kebetulan saya anak-anak kan sudah mulai mandiri semuanya, jadi saya bisa sebetulnya kami mulai juga ketika anak-anak saya itu juga taraf belajar dan sebagainya, tapi sekarang sudah mandiri semua, jadi lebih leluasa sekarang. Dari ruangan itu bisa mencetak beberapa pelaku-pelaku usaha melalui ruang kreatif yang di Pelanusa programkan. Terus terang yang ingin dibina oleh Pelanusa itu cukup banyak, sampai saya itu kebingungan. Tempatnya juga cukup jauh-jauh. Di luar Jawa pun juga ada. Sampai ke Irian pun juga ada. Tapi ya memang karena keterbatasan fasilitas yang kami punya, akhirnya kami tetap bergerak dengan kemampuan yang kami miliki, dengan perputaran bisnis yang kami dapatkan. Sebagian dari keuntungan profit dari bisnis yang kami lakukan ini 50, kalau sebelum pandemi bisa sampai 60%, 70% itu kami sisihkan untuk kegiatan pemberdayaan. Ya, yang pertama sekali yang memberikan pengetahuan dasar saya tentang social business atau tentang social enterprise itu adalah British Council Indonesia yang ada di Jakarta. Itu pertama kali mengundang kami untuk mengikuti workshop tentang social enterprise. Bagaimana membuat sebuah lembaga social business, gitu kan. Nah, saya ikuti workshop itu sampai selesai dan akhirnya saya implementasikan kepada lembaga yang selama ini kita bikin. Pada waktu itu belum ada gambaran membuat merek Pelanusa, belum. Pada waktu itu hanya UKM biasa yang punya kerajinan yang saya notabene punya skill menjahit kecil-kecilan, tapi saya sudah tularkan ke beberapa kelompok-kelompok, sifatnya kelompok PKK, kelompok teman-teman Fatayat, Muslimat, gitu kan. Itu aja yang sudah kami kerjakan. Tapi ketika mendapatkan ilmu tentang social business, itu yang menjadi pengetahuan dasar yang saya juga sangat beruntung sekali berada di workshop itu. Akhirnya saya bisa tahu apa sih next, apa yang harus saya lakukan, gitu kan. Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2012 awal pendirian Pelanus. Akhirnya saya gunakan sampai sekarang. Terus alhamdulillah sudah menjadi bisa bertahan sampai di tahun ke-10 ini. Kemudian kita tetap berconnecting dengan British Council. Mereka juga meminta progres apa yang sudah kami lakukan, kita ceritakan terus sampai mereka tambahi lagi ilmunya dengan active citizen social enterprise. Jadi, kemarin itu kita nggak nyangka Mbak ya, jadi kan saya membina banyak orang, tidak punya bayangan bahwa suatu saat terjadi pandemi, gitu kan, nggak ada bayangan kan ya. Begitu pandemi datang, apa yang terjadi? Anggota Indonesia itu 100% tidak ada yang nganggur. Semuanya jahit masker. Jadi
mesin jahit, kemudian skill menjahit, akhirnya tidak hanya sekedar menjadi hobi, akhirnya menjadi survival skill, skill untuk bertahan. Nah, ini akhirnya kami begitu sangat bersyukur sekali kepada Allah ya. Ya Allah, rasanya sampai ada teman Peranusa itu yang bilang gini, tetangga saya itu ya cari uang 10.000 aja Bu Yanti, sulitnya minta ampun. Karena dia sudah di PHK, dia tidak punya keterampilan. Habis itu dia kerja itu tidak ngelamar sana sini tidak dapat. Cari uang 10.000 setiap hari aja sudah anginnya minta ampun. Nah saya Bu bisa jahit masker, ada permintaan dari saudara, ada permintaan dari anaknya ibunya teman-teman sekolah dan sebagainya. Itu sudah luar biasa. Saya sampai ya Allah, saya bisa menjahit ini bisa jadi andalan untuk bertahan di masa pandemi. Untuk bisa dikenal itu memang kami ikut beberapa marketplace kayak Tokopedia, Shopee gitu kan, Lazada gitu kan. Meskipun belum sebanyak yang kami dapatkan lewat semacam promo digital yang lainnya gitu kan. Pameran pameran virtual itu juga lumayan bisa mendongkrak kami. Kemudian kemarin kita juga dikasih challenge sama Kementerian untuk Bangga Buatan Indonesia, itu kita dikasih challenge untuk mengerjakan produk lelang misalnya gitu. Itu juga menjadi sebuah challenge. Bisa nggak Bu mengerjakan ini dalam waktu sekian dan produknya nanti akan dibeli kemudian dilelang gitu kan. Nah, pada waktu itu kan tidak nyangka kalau kalau metodenya seperti itu gitu kan. Tak pikir ya cuman kita bikin produk terus dibeli, ditawarkan, dipromosikan siapa yang mau beli. Ternyata dilelangkan. Jadi produk itu dibayar duluan. Dan lagi produk itu nilainya sangat sangat fantastis ya, tidak. Jadi satu produk waktu itu harganya bisa nyampe 10 juta, 10 jutaan waktu itu. Kita diberi kesempatan bikin 2 produk. Wah, langsung aja semua bergerak dari tim kreatif, desainer, teman-teman ibu-ibu semuanya bergerak set gitu kan. Dan alhamdulillah sukses. Nah, kemarin kita ketemunya ya di pameran-pameran. Saya kan aktif ikut Inakraf, ikut Trade Expo Indonesia yang pamerannya internasional yang diadakan di Jakarta. Saya belum pernah ikut pameran luar negeri karena memang kemarin beberapa kali ikut kurasi juga tidak berhasil gitu kan. Tapi tidak apa-apa, tidak patah semangat, tetap saya mengikuti pameran yang sifatnya internasional kayak Inakraf, Trade Expo Indonesia gitu kan, pameran batik bordir Jawa Timur gitu kan. Itu yang menjadi agenda rutin kita. Selain beberapa pameran-pameran virtual juga sih yang setelah masa pandemi ini. Memang belum dapatkan buyer-buyer selama ini masih kontak-kontak nego-nego gitu kan. Belum dapatkan buyer yang potensial seperti buyer Jepang yang beberapa waktu yang lalu.